Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita renung pagi 39. Di sini disampaikan oleh Pastor Joas dan di sini menerangkan tentang membuat perkakas dalam ruang Maha Kudus dan luas menurut perintah yang di atas gunung. Bagaimana perintah diperintahkan, demikian bisa ZL membuatnya, dan apa yang diterima oleh Musa dan disampaikan. Dan di hari ini pasal 38 1 sampai 20 itu diulang kembali, mengulangi pasal 24 dan 30. Yang terutama di pasal 37, pasal 30 menerangkan perkakas di ruang kudus dan ruang Maha Kudus, dan Bezalel membuat seperti tepat yang diperintahkan di atas gunung. Setiap ukuran dan bahannya boleh di pasal 25 bisa ditemukan sama dengan pasal 27 ukurannya, dan pasal 38 yaitu barang-barang yang di pelantaran. Dan barang ini apa perbedaannya? Yang di depan menerangkan tentang di ruang kudus dan ruang Maha Kudus, dan barang-barang setelah selesai dibangun, siapa yang bisa melihatnya, yaitu imam dan imam besar. Hanya bisa dilihat orang-orang yang mempunyai identitas tertentu, baik itu tabut perjanjian, meja roti sajian, kandil, dan minyak urapan dan ukupan. Dan di pasal 38 bahan-bahan ini semua orang Israel bisa melihat. Mereka melihat imam mempersembahkan korban bakaran dan imam untuk menyucikan diri, dan bisa melihat di sekeliling pelataran. Kita hadir pasal 38. Saya ingin agar kalian bisa melihat dalam berapa poin kemah pertemuan ini. Semua orang ada bagiannya, dan setiap orang bersama untuk mempersembahkan persembahan khusus. Dan pada saat kita melihat di sini misbah penggaran ukupan, dan di sekeliling kemah pertemuan, dengan jiwa apa kita melihat dan perasaan apa untuk masuk di dalamnya. Dengan tema di hari ini saya berikan dengan masuk dalam gerbangnya dengan puji-pujian. Di sini di gerbangnya atau pelataran semua orang ada bagian, maka seharusnya kita dengan puji-pujian memuji. Ayat 1 sampai dengan 7. Taat untuk mempersembahkan. Terlebih dahulu Bezalel dia mempersembahkan dirinya sendiri dengan keahliannya. Dia mempersembahkan ketaatannya. Ayat kita tidak banyak mengulang kembali. Pasal 27 kita telah pernah menerangkan. Kita lihat di ayat pertama, dibuatnya mezbah korban bakaran dari kayu penaga. Yang dirujuk di sini yaitu Bezalel, segala ukuran dan perbandingannya dengan teliti bahan-bahannya. Ayat kedua dikatakan tanduk. Ayat ketiga di situ segala perkakas mezbah. Di situ dikatakan jala-jala tembaga, bagaimana untuk mengangkut kayu pengusung. Di ayat 27 dikatakan semuanya menurut rupa yang diberikan dari atas gunung. Bezalel mempunyai keahlian, dia dipenuhi Roh Allah, mempunyai karunia yang spesial. Kita bayangkan awalnya dia di tanah perbudakan, tetapi Allah memilih dia dan Allah menghargai keahliannya.
Tuhan memberikan dia keahlian dan kemahiran kepadanya. Dan kesepiesan kita melihat, kalau di sekitar kamu melihat seorang seni, orang seni harus menurut petunjuk ketetapan itu sulit, sebab mereka mempunyai rancangan sendiri dan pemikiran sendiri. Pada seseorang memberikan sketsa kepadanya, kalau di bidang itu orang mempunyai keahlian, maka kamu tidak sabar menambah atau mengurangi sesuatu. Tapi kita melihat dari pasal 37 sampai 38, persembahan pertama ya, apakah itu? Yaitu mempersembahkan ketaatannya. Dia seluruhnya taat. Bahkan dia membuat mezbah membawa umat Israel masuk dalam kekudusan. Pada saat imam mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah, baik itu korban penebus dosa, penebus keselamatan atau perdamaian, semua hawa untuk korban persembahan, semua orang dilihat. Dan bagaimana orang merasakannya, melihat hal itu, orang melihat dengan hati bersyukur. Mengapa dengan bersyukur? Kita lihat beberapa pasal sebelumnya, waktu terjadinya perkara lembu emas, semua orang harus nyelah mati. Harun dan anak-anaknya juga seharusnya binasa. Tetapi ini menjadi satu peringatan. Setiap orang melihat korban persembahan yang telah mati, bukan dia sendiri, maka orang harus bersyukur. Orang bersyukur bisa masuk dalam kekudusan. Bersyukur, dosa disucikan. Dengan bersyukur, bukan hanya bagi imam, sebab mezbah bakaran, korban bakaran itu adalah perabot yang perkakas yang paling tinggi. Semua orang bisa melihat. Pada saat semua orang bisa melihat, orang bisa bersyukur, harus bersyukur. Di bagian yang kedua ayat ke-8, selain mezbah bakaran, korban bakaran, di sini membuat bejana basuhan. Di Keluaran pasal 30 dengan teliti, di situ bagaimana cara pembuatan bejana basuhan ini. Pada saat kamu membuat bejana basuhan ini, di pasal 30 menerangkan ini untuk mencuci tangan dan kaki mereka. Di pasal 39 verse 20, maka Harun dan anak anak-anaknya harus membasuh tangan dan kakinya dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Para imam, mereka untuk masuk dalam memberikan korban persembahan menghadap Allah dengan membayar harga, yaitu nyawanya sendiri. Sebelum mereka masuk, mereka harus menyucikan diri. Itulah kegunaan membuat bejana basuhan. Dan di mana perbedaan di pasal 30 dan pasal 38, dilihatnya seperti ayat-ayatnya diulangi. Tetapi di bejana basuhan ini berbeda dengan sebelumnya. Di sini tidak lagi menyatakan Harun dan anak-anaknya kalau tidak menyucikan diri harus membayar harga. Di sini bejana ini dibuat dari alas tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Alas-alasnya itu dibuat.
dengan tema di bagian kedua, bejana yang kudus, persembahan khusus. Yaitu cermin-cermin para pelayan perempuan. Dalam teks asli tidak ada perempuan kata ini, tetapi ini kata sebut, servants, pelayan. Dan mengatakan pelayan perempuan ini apa? Yaitu yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Di sini mempertegaskan dua pelayanan. Kata cermin-cermin ini seperti pelayan perempuan dan posisinya yang melayani di depan pintu pertemuan. Mempertegas melayani. Ini persembahan perempuan yang setia. Di sini punya poin penting. Pertama, kita tahu bejana pembasuhan untuk menyucikan imam dengan tembaga yang mahal dibuat. Kalau tembaga di zaman kuno untuk bisa dijadikan cermin itu sangatlah mahal. Dia bisa dipakai untuk sebagai cermin. Jadi pada saat imam dia sebelum membakar persembahan, terlebih dahulu ia membasuhkan tangan dan kakinya, tidak seperti zaman kita menggunakan dari plastik, tetapi ini dari tembaga yang halus seperti cermin. Pada saat imam dia mencucikan tangan kakinya, dia bisa melihat dirinya sendiri, melihat tindakan penyucian ini. Sini saudara semua menyatakan kita untuk bersyukur setiap yang bisa kita, imam yang bisa mempersembahkan, spesial Harun dan anak-anaknya setiap kali bisa memberikan persembahan, membakar persembahan, harus bersyukur. Seperti katakan sebelumnya, mereka tidak layak dan tidak berhak untuk melayani. Seharusnya penghukuman ada pada mereka. Saya ingat waktu minggu kemarin kami dalam pelajaran di kursus perjanjian lama, kami situ sebab para pelajar di situ juga mengikuti doa renungan pagi, jadi mereka bertanya hal-hal dalam kitab Keluaran dan mereka bertanya mengapa yang membuat lembu emas itu Harun, tetapi yang dihukum yaitu bangsa itu. Ini adalah masa kita sebagai manusia. Bagi Harun, apakah dia tahu kalau dia tidaklah sejajar? Bagi Harun dan anak cucunya, dia hanya bisa bersyukur. Setiap hari cuci tangan dengan bersyukur, dia masih bisa berdiri untuk melayani, mempersembahkan dirinya sendiri. Ini adalah anugerah. Sebelumnya tidak layak, tetapi hari ini bisa mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Yang kedua kita mengatakan yaitu perempuan ini persembahan khusus dan diingat khusus. Yang diingatkan bukan cermin-cermin yang mahal, tetapi jiwa mereka melayani. Jadi di sini dua kali dikatakan mereka melayani. Mereka melayani di depan pintu kemah. Dan apa pelayanan dari perempuan ini? Saya percaya mereka yaitu dengan puji-pujian, menari atau membersihkan. Mereka mengerjakan bukan pekerjaan yang berat, tetapi yaitu pelayanan dalam penyembahan, puji-pujian atau membersih-bersih, baik mereka di atas atau di bawah. Pelayanan kita yang Allah utamakan yaitu jiwa dalam melayani. Di sini diingat para pelayan perempuan.
Poin pertama dan kedua ada hubungan dengan untuk misbah pembasuhan, dan di ayat ke-9 dan sampai 20 membuat tentang pelataran yang menerangkan di sekeliling pelataran. Kita lihat ayat 9 sampai dengan 20. Di pasal 9 dikatakan, diulang lagi isinya, tapi kesepisan di mana? Yaitu di ayat 18. Ayat 18 sebelumnya juga ada disebut, tetapi saya merasa di hari ini memberikan terang kita hari ini. Ayat 18, tirai pintu gerbang pelantaran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemirci, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Kita tahu ini di sekelilingnya kemah pertemuan. Di sini untuk memperketat tirai pintu gerbang yang berwarna-warna dan dari bahan yang kain yang berbeda-beda. Kita tentu tahu ini sangat mahal bagi orang Israel yang keluar dari Mesir, yang siap untuk masuk ke tanah perjanjian, yang bahan-bahan yang mereka miliki selesai mereka pakai sudah tidak ada lagi. Tapi pada saat orang-orang bersedia memberikan persembahan ini, yaitu sangatlah berharga. Dan terlebih dikatakan kain ungu muda, kain kemisi, kain dan lenan halus yang dipintal. Di seluruh pelantaran, warna-warnanya di mana? Pada saat mereka masuk pintu gerbang, membuka tirai pintu, dilihat di situ ada warna-warna yang berbeda. Di sini berbeda dengan warna di padang gurun. Padang gurun di pengembaraan mereka hanya padang gurun ke tanah tandus, kering, dan kematian. Tetapi pada saat mereka di sini masuk dalam dalam pelantaran ini, yang mereka lihat yaitu tenunan yang berwarna-warna, dan melihat ini bukan lagi hal yang lama, tetapi yaitu pintu keselamatan. Dan yang pada saat yang mereka lihat utama yaitu di situ yaitu ada mesbah korban bakaran, dan bisa melihat di belakangnya masih ada kemah suci yang terbuat dari kulit lumba-lumba dan segalanya di sini. Tetapi yang terpenting apakah di sini yaitu pada saat mereka masuk dalam gerbang keselamatan ini, mereka melihat warna-warni. Sebelumnya mereka diperbudakan, tetapi masuk dalam perjanjian dan keselamatan, dan saya punya hak di tempat ini bertemu dengan Allah. Ada Allah dan yang merancangkan segalanya, ada Allah yang mempersiapkan keselamatan dan mempersiapkan setiap orang cara untuk mendapatkan kekudusan. Dan juga ada Allah yang bersedia bertemu dengan manusia di ruang maha kudus. Mereka masuk dalam pintu keselamatan, maka seharuslah dengan puji-pujian. Kita sering mendorong pintu untuk masuk di tempat ini. Sesungguhnya tempat ini sangat indah. Gereja kita sangat indah. Berapa tahun yang lalu saya membuat teman saya dan rekan sekolah untuk melihat gereja, dan teman sekolah saya ada di gereja, pernah pergi ke gereja lain, tetapi waktu pertama mereka masuk di tempat ini, mereka heran mengapa gereja ini sangat rapi, indah. Saya tidak tahu apakah kalian pernah ikut rombongan madu
pada saat kamu mengikuti, yaitu para pemandu untuk memperkenalkan gereja, di setiap, kalau kamu pernah ikut, kamu melihat pelosok di berbagai tempat, ada tempat yang teliti diperjelaskan. Di sini ada batu dari Israel, ada mesbah, di Fulai ada bintang-bintang. Setiap kamar-kamar namanya cukup bagimu untuk secara teliti untuk menerangkan sejarah dalam bangunan ini yang penuh dengan bersyukur. Tetapi di sini mengingatkan kita, ada kalanya kita lupa. Ini adalah pintu keselamatan, pintu yang dipenuhi warna-warni. Tetapi pada saat pertama mungkin kita bisa heran, tetapi waktu yang lama kita kita tidak merasakan seperti hal yang biasa saja. Tetapi di sini dia mengingatkan umatnya, jangan lupa pada keselamatan Allah. Tempat yang indah ini seharusnya tempat puji-pujian, tetapi perkembangan sejarah pada saat kemah pertemuan menjadi bait suci sampai di zaman Roma. Orang menggunakan tempat itu menjadi tempat jual beli. Di tempat pelantaran ini menjadikan tempat untuk jual beli. Mengapa Yesus begitu marah? Sebab ini adalah bait suci, tempat berdoa, dan tempat orang bisa melihat keselamatan. Saudara semua, kita jangan melangkah dalam arah itu, tetapi kita semua harus tahu bahwa kita melihat tempat ini dengan teliti. Seharusnya lebih lagi kita melihat secara teliti keselamatan di latar belakangnya. Keselamatan Allah harus datang pada kita, dan keselamatan itu oleh karena keselamatan ini maka kita bersyukur. 21 sampai 31 semua yang memberi persembah khusus diingat. Di sini pada saat saya membaca ayat 20 saya sangat merasakan ayat 23. Di sini lebih lagi menyebut bahan-bahan. Ayat 21 mengulangi daftar biaya untuk mendirikan kemah suci. Yang di daftar biayanya di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun, yang dihitung oleh imam di ayat 22. Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian di sini menyebutkan Aholiab anak Ahimas Samak dari suku Dan, orang tukang dan ahli membuat tenunan. Ini keahliannya apa? Dia bisa menenun kain berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemirsi, dan dari lenan halus. Di sini waktu saya melihat dapat merasakan semua dari perabot dibuat oleh Bezaleel, tetapi dari tenun menenun itu dibuat oleh Aholiab. Terlebih lagi yang tadi kita sebutkan tirai pintu gerbang, yaitu gerbang keselamatan. Allah memilih Aholiab sebab dia mempunyai keahlian, melihat di keahliannya, kemahirannya, dan dipakai. Mungkin yang dia keahliannya tidak seperti Bezaleel yang begitu megah, tetapi Allah memilih. Bahkan berkat demi gerbang keselamatan ini, bagi di seluruh kemah pertemuan bagian-bagian yang terlinti, Allah memilih dia. Allah memakai Aholiab, karunia-Nya memakai semua orang
memberikan persembahannya sendiri, masing-masing diingat, didaftar. Tentu juga Musa, Bezaleel juga diingat, Aholiab juga diingat. Saudara semua, bagi kita, kamu harus percaya setiap persembahanmu Allah akan mengingatkan. Terlebih lagi saya berkata untuk tim pelajar, banyak kala dari tahun ke tahun para pelajar teologi punya perasaan, ya, pada saat kita menanggapi panggilan kita dengan hati gembira untuk menanggapi pelayanan ini, tetapi ada suara yang terdengar, apakah karena rekan karyawan gereja tidak mau mengerjakan, jadi dibebankan kepada para siswa. Dan mengapa harus melakukan demikian? Saudara-saudara juga demikian dalam pelayanan mereka. Kita punya harapan, staf gereja terhadap pelayanan juga punya harapan. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita, setiap persembahanmu akan diingat Tuhan. Ada orang namanya yang diingat, tetapi sebenarnya 24 sampai dengan 28 persembahan orang-orang ini nama mereka tidak dicatat, tapi setiap jumlahnya diingat, termasuk emas, jumlah tembaga, semuanya diingatkan, didaftarkan. Kita lihat 25 sampai 28. Perak persembahan mereka yang didaftar dari jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 shikal ditimbang menurut shikal khusus. Ayat 26. Sebeka seorangnya itu setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang-orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 3.550 orang. Di sini mengatakan setiap orang yang 20 tahun ke atas itu ya mempersembahkan setengah shikal. 100 shikal talenta sekitar 300.000 shikal. Jadi di sini kalau ditambah dibagi dengan 2, dikali dengan 2, maka seluruh jumlahnya di sini sejumlah 635.100 shikal. Seluruhnya di sini seluruh shikal, lihat 26 ini 37.175 shikal. Jadi di sini kalau setiap orang setengah shikal dari jumlah orang yang tercatat 635.050 orang ini, jadi pada saat orang mempersembahkan, apakah dia bisa tepat memberitahukan berapa persembahannya? Setiap orang memberikan persembahan pada saat mereka menimbangnya, di rata-rata diukur, dihitung mereka rata-rata perorangan mempersembahkan setengah shikal. Di sini secara satu kelompok. Di sini latar belakang memberitahukan pada kita Allah yang berkuasa di dalam Tuhan. Jumlah itu bukan satu permasalahan, tetapi pada saat setiap orang memberikan persembahan, seluruh komoditas ini diingat. Dan juga katakan ada orang yang persembahkan banyak dan ada yang juga dikit, tetapi Allah melihat semuanya ini bagaimana, yaitu dipukul rata. Semua orang rata dipukul rata, setiap orang memberikan persembahan berapa, Allah berkenan
dan diingat semua orang. Di sini tidak peduli kamu persembahkan banyak atau dikit, tapi semuanya ini diingat oleh Tuhan. Pada saat mereka dengan bersyukur, sebelumnya mereka punya uang mempunyai emas untuk membuat lembu emas, tetapi mereka sekarang tahu bahwa hanya satu Allah yang berbelas kasihan kepada mereka. Dia panjang sabar, Dia ada kasih setia, Dia mengampuni dosa orang. Dia layak untuk mendapatkan persembahan dan puji, syukur dan pujian. Kiranya Tuhan kembali berfirman kepada kita bersyukur atas keselamatan Allah. Dengan bersyukur kita berkata kepada Tuhan, kita harus memberi persembahan, mempersembahkan keahlian dalam hidup kita. Kita bersyukur atas persediaan Allah bersama mendirikan kemah pertemuan ini, tempat di mana Allah ada melihat, dan Allah sendiri akan datang di tempat ini bertemu dengan kita setiap orang. Dengan pujian kita masuk di dalam keselamatan Allah. Tuhan, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu kami bisa datang di hadapan kasih karunia-Mu, kami dipulihkan, kami disucikan. Kiranya Roh Kudus membawa kami, kiranya firman-Mu Engkau tulis dalam hati kami, agar kami bisa melihat betapa mulianya keselamatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami bersyukur.
Saudara-saudari semua, kita setiap orang mengalami keselamatan dan anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur kita bisa masuk dalam pintu keselamatan. Dimanapun kamu berada, kamu mengalami anugerah Tuhan. Kita bersyukur dan pujilah Tuhan atas keselamatan dan pilihan Allah kepada kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Kau berikan kepada Tuhan semua karena anugerah-Mu Allah ada di dalamnya. Kita juga bersyukur keselamatan ada pada keluarga kita. Kita bersyukur, memberikan pujian pada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur atas keselamatan Kau berikan kepadaku. Pada saat sebelum aku mengenal Engkau, aku juga masuk dalam penyembahan berhala. Bahkan sebelum ibu saya meninggal, ibu saya juga percaya tuh mendapatkan keselamatan dari Engkau, masuk dalam keselamatanmu. Dan juga di Tuhan, aku bersyukur. Seharusnya aku tidak layak, aku najis, tetapi Tuhan sekarang aku bersyukur dan terima kasih atas anugerah dan keselamatanmu. Aku bisa di sini menyembah Engkau. Tuhan, aku bersyukur dan memuji Engkau. Pada saat anak putri saya kesalahan, bahkan dalam kelemahan, bahkan kami merasa tidak mungkin, tetapi Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah dan menyelamatkan dan menyebut sehingga join di dalam 23 di dalam ICU dengan damai, dengan sehat. Dia ini anugerah besar. Aku bersyukur dan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur padamu. Terima kasih atas keluarga Engkau membuka pintu keselamatan, dan keselamatan diberikan dengan cuma-cuma, bukan seberapa lihat, setara baik, setara hebatnya kami, tetapi pintu keselamatan terbuka untuk dalam keluarga kami. Anugerah-Mu Kau berikan dengan cuma-cuma. Tuhan, pada saat kami datang di bait suci-Mu, kami seperti Bezaleel, Engkau memanggil kami dan kami bisa taat. Tuhan, kami memuji Engkau sebab Engkau menyucikan kami setiap orang sehingga kami di bait suci-Mu bertemu dengan Engkau. Bahkan saudari Onen, walaupun mereka tidak di bait suci, tetapi hati mereka bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dari segala kenajisan kami. Tuhan, pada saat kami tidak berdaya, kami ada kalanya kami tidak sadar, kami sering berkata, Tuhan tunggu sebentar, ada kan kalanya Tuhan kamilah yang demikian. Saudara semua, apa yang bisa kamu pada Tuhan persembahkan bagi Tuhan? Angkat tanganmu, beritahu kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taat kepada untuk mempersembahkan apa yang bisa aku persembahkan. Tuhan, apa saat Tuhan Yesus, pada saat Engkau ingin apa aku persembahkan kepadamu, Engkau beritahu, Engkau jamah hati kami Tuhan. Adakah kami, Tuhan, ampuni kalanya pada saat Engkau untuk memberikan pesan, kadang-kalanya kami belum siap. Ampun kami. Tunggu kami setiap orang mengangkat tangan kami di hadapan Engkau, Tuhan. Engkau memanggil kepada kami, Engkau berfirman kepada kami. Ada kalanya kami berkata kami takut, yang hendak kami lakukan, ada kalanya kami tidak selesaikan, ada kalanya kami menunggu sampai kami pensiun, ada kalanya kami menunggu sampai kami tua. Tuhan, tolonglah kami agar kami seperti Bezaleel dan Aholiab. Sekarang juga Tuhan, kami menanggap Engkau pada saat Roh Tuhan Allah ada pada kami. Pada saat Roh Tuhan Allah ada pada kami persembahkan hati kami persembahkan segala pekerjaan kami,
kesibukan kami, kawan kami kepada Engkau. Yang apa yang kami miliki semuanya kami persembahkan kepada Engkau. Tuhan, kami memandang Engkau, beri kami hati seperti Bezaleel. Pada saat kami mempersembahkan, kami mendengar, kami lakukan. Pada saat kami mendengar, kami menanggapi. Itu seperti di sini pelajar di sini, kami mendengar, kami pun menanggapi Engkau. Kami tidak mau menanti sampai kami tua, sampai kami tidak mau lagi berkata tunggu dulu sampai kami ada dua. Tuhan, kami tidak mau lagi berkata demikian, tetapi saat inilah saat kami untuk menanggapi Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau untuk merindungi kami agar kami seperti Bezaleel dan Aholiab. Dan juga seperti di ayat 8, seperti bejana tembaga dari cermin para pelayan perempuan itu. Tuhan, kami orang yang tidak punya identitas dan dari dosa-dosa kami, tapi Tuhan kami karena kasih setiamu kami diselamatkan. Tuhan, kami mau menanggapi keselamatan Engkau. Roh Kudus, Engkau menjamah hati para perempuan akan memberikan cermin tembaga apa yang berharga dari mereka. Engkau dan juga Engkau yang menjamah hati Bezaleel memperpensahkan keahliannya. Tuhan, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berfirman bagi kami setiap orang. Engkau menjamah hati kami, apa yang bisa kami persembahkan untuk mendapati kasih-Mu kepada kami. Kami persembahkan waktu kami, kesaksian hidup kami, atau keahlian kemampuan kami persembahkan keuangan kami. Roh Kudus, pada saat ini kami ada waktu tenang agar Roh Kudus Engkau bertindak kepada kami. Di dalam berdoa saya melihat ada orang seperti di ayat 8, para perempuan banyak sekali barang-barang emas perak itu kebanyakan dari para kaum laki-laki. Kamu merasa tidak percaya diri, sepertinya tidak berharga. Aku sebagai perempuan tidak punya pendidikan, punya pengalaman hidup. Aku persembahanku tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh pelayan perempuan ini diingat dalam kitabnya Allah. Dan Roh Kudus berkata kepada kita, hai anakku, apa yang dijamah hatimu kalau kamu merasa tidak percaya diri atau kamu orang yang kecil. Itu bukan hal yang kecil. Jangan meremehkan pemberianmu yang sedikit. Jangan membandingkan apakah persembahanmu lebih mahal, lebih berharga dari orang lain. Apa yang menurut persembahan menurut hatimu itulah yang aku berkenan. Setiap orang dipakai Tuhan. Kamu bersedia menanggapi di kerajaan Allah, semua itu jadi berharga. Jangan hentikan zaman dari Roh Kudus. Pada saat tadi Roh Kudus memanggilmu untuk mempersembahkan, kamu silakan datang di arka sebagai tanggapan darimu, baik itu dengan uang atau waktumu, apapun itu kamu bersedia untuk mempersembahkan
Kamu bersedia memberikan atau bahkan untuk mempersembahkan dirimu sendiri. Persembahan apa itu? Satu persatu kamu datang di hadapan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku bersedia mempersembahkan hidupku, beingku, keluargaku, persembahkan pengembawaanku, persembahkan waktuku. Mari kita datang di hadapan salib untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersedia mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Ada apa yang ada di dalam hidup kami, Tuhan, segala sesuatunya kami persembahkan kepada Engkau. Tuhan, Engkau melihat tindakan kami untuk ini, tanggapan kami kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan. Tuhan, kami bersedia. Kami setiap orang di sini di kemah pertemuanmu, di depan keselamatanmu, dari orang Lewi sampai kepada ketua sel, para pelajar, saudara jemaat. Tuhan, kami datang di kemah pertemuanku di hadapan Engkau. Kami setiap orang dari kecil sampai yang paling tua, Tuhan, seluruhnya kami persembahkan kepada Engkau. Seluruhnya kami persembahkan bagi Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau berkenan kepada setiap pemberian kami pada saat kami satu saling berhubungan satu dengan yang lain, diberi kami dengan bersama untuk memberikan persembahan. Tuhan, apa yang Kau berikan kepada kami, kami bisa memberikan persembahan bagi Engkau bukan karena kami punya kemampuan kami, tetapi Engkau yang telah terlebih dahulu memberikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami agar kami setiap orang bisa memberikan bagian dari kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan dari setiap pemberian kami. Selama kita bersedia memberikan persembahan bagi kita, berdoa untuk gereja, untuk bangunan gereja. Seberapa apa yang bisa kamu berikan, baik itu uang atau bahan-bahan atau apapun, kita berdoa untuk bangunan BEC dan KIR, agar kiranya bait Allah didirikan, agar semua orang bisa masuk dalam keselamatan Allah dan melihat keselamatan Allah, masuk dan melihat kemuliaan Allah. Kita bersama kita menyatakan kemuliaan Allah. Kita berdoa untuk bangunan, apapun yang bisa kamu berikan, kita bersama kita membawa doa kita untuk bangunan gereja.
kita bersyukur sebab gereja bisa mendirikan banyak bangunan ini karena kemuliaan Allah. Inilah terang Tuhan dan kemuliaan Allah, agar semua orang bisa melihat mereka, bahkan bisa datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar setiap syukur kami. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Bukan hanya Harun di soal lembu emas, seharusnya dia mati bersama dengan anak-anaknya. Kami pun sama, tetapi Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada kita. Di ayat 3 pasal 34 19. Di sini dikatakan ada dari pasal 38 ini membuat mezbah korbakaran, bejana pembasuhan, membuat pelantara di situ dari emas, dari tembaga, bahan-bahan di pelantaran mezbah di situ ada terbuat dari tembaga, mezbah kebaran, pembasuhan dari kayu pengusung, bahkan penyambung-penyambungnya di situ terbuat dari perak. Mezbah tembaga merujuk pada penghakiman. Seharusnya kita mendapatkan penghukuman manusia hidup di bumi di dalam murka dan penghakiman Allah. Suci bejana pembasuhan. Pada saat imam datang di bejana pesanan, melihat kenajisan dirinya sendiri, dia menyucikan dirinya sendiri. Melihat rupa surgawi juga itu adalah penghakiman. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Melihatlah rupa Allah, lihatlah diri sendiri untuk taat kepada Allah, sebab dalam Allah ada keselamatan, dan penebusan dosa kita adalah penebusan dosa setiap orang kita yang diingat oleh Allah dan dipersembahkan. Dan juga Tuhan telah memberikan kepada kita untuk mempersembahkan kita mempersembahkan bagi Allah, tetapi Allah berkata, aku menyelamatkanmu. Sesungguhnya kita berharap pada Tuhan, dan di situ ada keselamatan. Saudara semua, angkat kepala kita, lihat di atas. Tuhan, kami memandang pada keselamatanmu di setiap waktu. Tuhan, kami mengingat akan keselamatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati gereja 611, gerejamu membawa penghakiman dan keselamatan. Kami tahu terhadap bumi ada penghakiman, tapi Tuhan, kami milik Engkau, di dalam Engkau kami punya keselamatan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.